saya Rena Agustin, kelas 10 Akuntansi 3 dari SMK Negeri 1 Kota Malang. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat wilayah di balik Museum Brawijaya saat terjadinya penjajahan oleh bangsa Barat. Selamat menyaksikan. Tujuan dalam pembuatan laporan verbal ini adalah untuk mengetahui latar belakang dari wilayah Museum Brawijaya saat kedatangan bangsa Barat, untuk mempelajari dan menjelaskan fungsi bangunan dulu dan sekarang, mengeksplor mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Museum Brawijaya, dan untuk mengetahui arsitektur yang digunakan dari pengaruh kedatangan bangsa Barat. Jalan Ijen dengan tataannya yang indah itu ternyata dulunya dijadikan sebagai kawasan elit bagi para pejabat dan penguasa Belanda pada saat itu. Sebelum dijadikan sebagai Museum Brawijaya, wilayah ini dulunya memiliki sejarah yang sangat-sangat panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia saat terjadinya penjajahan oleh bangsa Barat. Wilayah ini dulunya sempat dijadikan sebagai kantor residen Malang yang dibangun oleh negara Belanda, yakni pada abad ke-18, dan menjadi pusat pemerintahan kolonial Belanda di Malang. Setelah itu, gedung ini dijadikan sebagai markas tentara Jepang di Malang selama Perang Dunia II, yakni pada tahun 1942 sampai 1945. Saat terjadinya kemerdekaan Indonesia, gedung ini diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan dijadikan sebagai markas tentara Indonesia di Malang. Setelah itu, barulah dibangun sebuah museum yang diberi nama Museum Brawijaya dengan maksud Citra Utapan Cakra, yang berarti sinar yang membangkitkan semangat atau kekuatan. Museum itu ditujukan untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Indonesia serta Jawa Timur. Kini menjadi sebuah museum yang berfungsi sebagai museum sejarah, memamerkan koleksi-koleksi yang terkait dengan sejarah Jawa Timur dan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pusat informasi dan edukasi, tempat wisata, dan pusat penelitian serta pengembangan. Karena kedatangan bangsa penjajah tersebut sangat lama, bangsa tersebut meninggalkan peninggalan-peninggalan khas negaranya, khususnya di negara Indonesia, yang dibangun dan diabadikan sampai sekarang, khususnya di Museum Brawijaya, Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Agustin dari kelas 10 AKL 3, sekolah di SMK Negeri 1 Kota Malang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa, Pak? Saya Mata Bibin, yang sehari sebagai pemandu di Museum Brawijaya. Sebelumnya saya mau tanya, apakah wilayah di Museum Brawijaya ini dulunya termasuk ke dalam wilayah yang mendapatkan pengaruh oleh bangsa Barat pada masa penjajahan dahulu? Untuk lokasi museum, ini kan kalau sekarang di tengah-tengah kota ya. Kebetulan pada saat pendudukan Belanda, ini termasuk lokasi yang sangat strategis. Di sini ada namanya rawa dulu ya, penampungan air. Dan banyak sekitar museum ini bangunan buatan Belanda saat itu ya. Sehingga Belanda sangat suka di Kota Malang karena udaranya yang sejuk, bahkan cenderung berkabut ya pada saat itu di pagi hari, sangat dingin sekali. Dan lokasinya sangat strategis, dan sekarang dibangun gedung Museum Brawijaya. Kemudian tahun 1967 mulai dibangun gedung ini, kurang lebih 1 tahun, diresmikan tanggal 4 Mei 1968. Jadi bangunan ini adalah bangunan yang membuat adalah orang Indonesia, arsiteknya orang Indonesia, ya. Jadi bukan buatan Belanda bangunan gedung museum. Ya. Untuk yang terakhir, Pak, untuk arsitekturnya di sini dari bagian luar sampai bagian dalam, apakah ada alasannya tersendiri untuk membangun bentuk atau model seperti itu, dan apa alasannya bentuknya harus seperti itu? Ya, tentunya
untuk membuat gedung ini ya sesuai dengan yang menjadi konsep yang pembuatnya ya, arsiteknya ya. Maksud dan tujuannya adalah ada ruang 1, ada ruang 2. Ini adalah untuk koleksi-koleksi yang boleh dibilang mudah diangkat, kayak pistol, senjata gitu. Tapi koleksi yang besar kayak mobil, kayak meriam, kayak tank itu sengaja dari luar. Makanya dibuatkan ruang khusus ya. Koleksi ruang 1 misalnya itu dibuat untuk koleksi senjata tahun 1945 sampai 49 yang kecil-kecil itu tadi ya. Terus koleksi ruang 2 1990 sampai sekarang. Dan ada payung di atas itu ya. Nah, itu melambangkan sila-sila dari Pancasila, ada 5 sila ya. 5 segi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Sama-sama, terima kasih ya. Oke, sukses selalu, sehat selalu ya. Terima kasih Pak. Ya. Gaya arsitektur di Museum Brawijaya memiliki beberapa ciri khas bangsa Barat. Antara lain, elemen-elemen pada jendela besar, pintu lebar, dan atap yang curam merupakan pengaruh khas kolonial. Bahan bangunan yang digunakan adalah kayu, batu bata, dan atap sirap adalah pengaruh khas dari negara Belanda. Gambaran di pintu dan jendela Museum Brawijaya seperti lengkungan, pilaster, dan kornice yang merupakan ciri khas dari negara penjajah, serta ruang-ruang yang luas termasuk ciri khas dari bekas gedung pemerintahan kolonial Belanda. Terdapat juga satu kolam ikan di depan pintu masuk yang berfungsi untuk menambah keindahan, kenyamanan lingkungan sekitar, serta menyediakan habitat bagi hewan dan tumbuhan. Museum Brawijaya yang terletak di Jalan Ijen nomor 25A, Gading Kasri, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Museum ini diresmikan pada 4 Mei 1968, mempunyai sesuatu di balik keindahan yang terdapat di dalamnya. Ternyata, wilayah ini memiliki kisah yang sangat-sangat menyedihkan, mulai dari kisah penjajahan yang dilakukan oleh negara Belanda dan disusul oleh negara Jepang, yang tentunya memuat kisah tragis yang dialami bangsa Indonesia pada saat itu. Sehingga dibangunlah sebuah Museum Brawijaya yang bertepatan di wilayah Ijen untuk mengenang jasa perjuangan pahlawan untuk membuat bangsa Indonesia merdeka. Untuk yang terakhir, mari bersama-sama kita mendoakan mereka sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa-jasa mereka yang telah mereka korbankan untuk negara ini. Oke, sampai jumpa lain waktu. Sekian dari saya, Rena Agustin. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.